Mereka nggak bisa kerja, cuman jago cari muka. Lihat aja, pembelaan apa yang kamu harapkan dari seorang Andi Arief? Baru mangap sedikit, orang udah buka jejak digitalnya waktu dia ketangkep nyabu dengan gerigi. Atau mau dapat pembelaan dari Roy Suryo, baru ngesan sedikit, orang udah teriak, panci, panci. Itu nyakitin kan? Ledakan! Ini sedang membanggakan ketua umumnya. Maksudnya ketua majelis tinggi partainya, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Kalau ketua umum Partai Demokrat yang sekarang ini kan Agus Harimurti Yudhoyono, anak dari SBY, disingkat dengan AHY. Nah, kalau wakil ketua umum Partai Demokrat ini kan adik dari AHY, Edi Baskoro Yudhoyono atau biasa dipanggil dengan nama Ibas. Nah, dari susunan itu, maka jika dibaca urutan nama paling belakang, ketua majelis tingginya ini adalah Yudhoyono. Kemudian ketua umum partainya ini adalah Yudhoyono. Dan wakil ketua umum partainya ini juga Yudhoyono. Jadi semuanya ini namanya Yudhoyono. Ya, jadi kalau boleh usul ya, gimana jika nama Partai Demokrat itu kemudian diganti saja dengan nama Partai PYI, Partai Yudhoyono Indonesia? Gimana, setuju? Gagal dalam mengatasi pandemi. Tugas para buzzer ini jelas menghalau protes dan meredam penolakan warga negara. Sudah terlalu banyak kerusakan yang mereka buat oleh para buzzer ini. Dan dalam situasi pandemi seperti ini, ketika mereka mengganggu kebutuhan yang warga atas percakapan publik yang sehat, mereka inilah orang-orang yang membahayakan Indonesia kita. Salam dari kami, kader Partai Demokrat. Kelakuan buzzer Hambalang, para penjilat juragan Cikeas, cuit netizen Husnul CH_. Selain itu, netizen tersebut juga mengungkapkan satu orang buzzer Hambalang Cikeas itu memiliki puluhan akun. Satu orang punya puluhan akun, buzzer RP, teriak buzzer RP. Tuturnya, Demokrat tabu genderang lawan buzzer. Malah ketahuan dia punya buzzer. Partai Demokrat menabuh genderang perang lawan buzzer. Aksi itu dilakukan partai oposisi tersebut setelah vokal menyampaikan kritik kepada pemerintah. Partai Demokrat menyampaikan kerap dihantam fitnah hingga percobaan pengambil alihan partai. Berbagai tudingan dilayangkan sejumlah pihak kepada Partai Demokrat, termasuk serangan-serangan terhadap para politisinya. Terakhir, pertebaran poster dan cuitan yang menuding Partai Demokrat berada di balik rencana aksi Jokowi Endgame. Politisi Demokrat Andi Arief mengungkapkan, pihaknya sudah biasa mendapatkan ancaman dan fitnah. Meski demikian, pihaknya tidak gentar untuk terus memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Fitnah dan ancaman adalah hal biasa pada kader dan Partai Demokrat, namun tugas sebagai fungsi partai politik mengkritisi pemerintah harus tetap jalan, tulis Andi Arief lewat Twitternya pada Senin 26 Juli 2021 lalu. Andi Arief pun mengaku Demokrat tak gentar menghadapi para buzzer yang diterjunkan untuk menyerang partainya. Bahkan Andi Arief menyatakan perang melawan buzzer yang menurutnya justru merusak iklim demokrasi di Indonesia. Terhadap buzzer RP, kita nyatakan perang, karena negara rusak belakangan ini karena mereka, ungkapnya. Penggiat media sosial Denny Siregar menilai aneh Partai Demokrat yang memilih berperang melawan buzzer. Menurut dia, di era pandemi ini banyak masalah yang lebih penting untuk diperangi. Partai Demokrat itu maksudnya apa ya perang lawan buzzer RP? Tanya Denny Siregar lewat media sosial. Bo iya, perang itu lewat kemiskinan, ketidakadilan, itu baru gagah. Tulisnya, gue geli baca Demokrat sedang sibuk perang lawan buzzer RP.
sedang mereka juga punya pasukan buzzer RP. Kayak sedang perang sama dirinya sendiri, ungkap Denny lagi. Penggiat media sosial Denny Siregar menanggapi soal seruan Partai Demokrat untuk berperang melawan buzzer RP. Denny mengaku geli mendengar seruan itu sebab menurutnya Partai Demokrat juga memiliki pasukan buzzer. Selain itu, ia juga mempertanyakan maksud Partai Demokrat menyerukan perang lawan buzzer tersebut. Menurutnya, perang yang gagah itu seharusnya perang melawan kemiskinan dan ketidakadilan. Salah satu tudingan yang belakangan ini disoroti kader-kader Demokrat adalah soal keterlibatan partai mereka dalam seruan aksi Jokowi Endgame. Kepala Badan Pemenangan Pemilihan Umum atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mengatakan bahwa fitnah dan ancaman adalah hal biasa pada kader dan Partai Demokrat. Namun, kata Andi Arief, tugas sebagai fungsi partai politik dalam mengkritisi pemerintah harus tetap jalan. Terhadap buzzer RP kita nyatakan perang, karena negara rusak belakangan ini karena mereka. Katanya melalui akun Twitter Andi Arief _ pada Senin 26 Juli. Andi Arief juga menekankan bahwa perang melawan buzzer RP itu akan mereka lakukan sampai ke akar-akarnya. Tapi, bukannya berhasil memberantas buzzer, malah terbongkar alias ketahuan bahwa sejatinya Demokrat telah memelihara puluhan buzzer. Iya, netizen di media sosial membongkar jejak digital keberadaan buzzer yang disebutnya buzzer Hambalang Cikeas. Diketahui, istilah Cikeas merupakan sebutan yang melekat kepada keluarga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Lewat unggahan di Twitter Selasa 27 Juli 2021, netizen Husnul CH _ membagikan 4 foto tangkapan layar terkait aktivitas buzzer Hambalang Cikeas. Adapun dalam narasi cuitannya, netizen itu menyinggung kelakuan buzzer Hambalang yang menurutnya diisi oleh para penjilat juragan Cikeas. Kelakuan buzzer Hambalang, para penjilat juragan Cikeas, cuit netizen Husnul CH _ Selain itu, netizen tersebut juga mengungkapkan satu orang buzzer Hambalang Cikeas itu memiliki puluhan akun. Satu orang punya puluhan akun, buzzer RP, teriak buzzer RP, tuturnya. Dilihat dari unggahan netizen tersebut, tampak 2 foto tangkapan layar berisi pesan dari sejumlah pengikut grup WhatsApp viral Cyber Squad. Dalam 2 foto itu juga terlihat isi pesan pengikut grup WhatsApp itu menyebut tagar Demokrat semakin solid. Sopandi, 20 akun, kami bersama AHY, Demokrat semakin solid, demikian tertulis dalam foto tangkapan layar isi pesan di grup WhatsApp tersebut. Sementara di 2 foto unggahan lainnya terlihat sebuah siaran pesan berantai dari situs demokratsiap.org. Juragan Cikeas mau bikin trending topik lagi nih, mengingatkan ajakan tweet Storm Demokrat, tulis isi pesan tersebut. Pada narasi ajakan tweet Storm Demokrat tersebut, tampak seruan kepada para buzzer yang disebut sebagai buzzer Hambalang Cikeas itu untuk mengawal Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Sesuai rencana, pagi ini kita akan tweet ramai-ramai untuk mengawal ketum dan menjaga marwah Partai Demokrat. Keyword yang akan digunakan, AHY tegas Demokrat makin solid. Tulisnya. Urbaningrum dan Sekretaris Demokrat Edi Baskoro alias Ibas. Dalam persidangan, Angelina awalnya tidak menyebut nama Ibas secara langsung, melainkan Pangeran. Saat didesak majelis hakim, Angelina baru mengaku pangeran yang ia maksud adalah Ibas. Bukan kali ini saja nama Ibas muncul dalam pusaran kasus korupsi. Setelah ditetapkan sebagai tersangka sejumlah kasus korupsi, Muhammad Nazarudin juga berkali-kali menyebut Ibas terlibat sejumlah proyek. Mulai dari kasus Wisma Atlet, Hambalang, hingga korupsi proyek SKK Migas dengan terdakwa mantan Ketua SKK Migas Rudi Rudiandini. Gelengkan kepala dan katakan, Tidak! Tidak! 10 tahun saya menilai kinerja Susilo Bambang Yudhoyono itu gagal. Demokrat ini memang lucu kok. Yang bangun Hambalang mereka, yang rebutan proyek mereka, yang korupsi-korupsi juga mereka, yang bikin mangkrak itu mereka. Yang disalahin Jokowi.
Dan makanya ketika beberapa belakangan ini Partai Demokrat begitu kritis terhadap pemerintah, kemudian disampaikan dibalas dengan komentar hambalang oleh netizen, beberapa kader ini mulai coba membelokkan, coba membuat sejarah baru, coba membuat sebuah fakta baru. Abaikan rayuannya dan katakan Tidak. 10 tahun banyak mega skandal kasus besar sekali. Seperti Senturi, Hambalang, Petral, 34 kasus listrik mangkrak semua. Ya. Lalu Hambalang itu ya sekarang menjadi candi Hambalang yang dihuni hanya oleh kuntilanak, genderuwo, pocong, Banaspati dan teman-temannya. Dan lalu menuduh bahwa Jokowilah yang membuat Hambalang ini mangkrak. Ini perlu diluruskan gitu, karena ya lucu ya, nggak masuk akal. Candi Hambalang. Begitu orang-orang menyebut tentang proyek mangkrak di zaman Presiden SBY yang terletak di desa Hambalang, Bogor. tutup telinga dan katakan Tidak. Dengan demikian, permasalahan penegakan hukum yang sudah selesai itu sangat tidak relevan kalau diangkat-angkat lagi, apalagi secara politik. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.